Objek vital nasional adalah fasilitas, lokasi, atau infrastruktur yang dianggap kritis dan penting untuk kelangsungan hidup, keamanan, dan stabilitas suatu negara. Memiliki nilai strategis yang tinggi, dan kerusakannya dapat berdampak serius terhadap kepentingan nasional, baik dari segi ekonomi, politik, pertahanan, maupun kehidupan masyarakat secara umum. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang megah yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Ini adalah salah satu situs Buddhis paling terkenal dan signifikan di dunia. Berikut adalah beberapa detail lebih lanjut mengenai Candi Borobudur. Berdasarkan sejarah, Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Sailendra yang memerintah Jawa Tengah antara abad ke-8 dan 9. Tujuan pasti dan alasan pembangunan masih diperdebatkan di kalangan sejarawan. Namun, diyakini secara luas telah dibangun sebagai situs keagamaan untuk pemujaan dan ziarah Buddhis. Menurut pengakuan UNESCO, Borobudur ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pengakuan bergengsi yang mengakui nilai universal dan signifikansi budayanya yang luar biasa. Lalu Borobudur juga menjadi tujuan ziarah yang dihormati bagi umat Buddha selama berabad-abad. Para penyembah datang dari berbagai belahan dunia mengunjungi kuil untuk memberi penghormatan, bermeditasi, dan terlibat dalam latihan spiritual. Tradisi ziarah abadi yang terikat dengan Borobudur semakin menegaskan keaslian dan makna religiusnya. Lalu berdasarkan arsitektur, kompleks Candi Borobudur dibangun di atas bukit dan terdiri dari 3 tingkat utama. Tingkat bawah berupa alas besar berbentuk bujur sangkar, tingkat tengah berbentuk lingkaran, dan lalu tingkat atas berbentuk stupa pusat masif atau struktur setengah bola. Kuil ini juga dihiasi dengan ukiran dan patung rumit yang menggambarkan berbagai ajaran, cerita, dan dewa Buddha. Lalu penting untuk dicatat bahwa meskipun Borobudur adalah candi kuno yang otentik, ia telah mengalami restorasi dan konservasi dari waktu ke waktu. Upaya ini bertujuan untuk melestarikan struktur aslinya dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Dan juga tak luput adanya vandalisme di Candi Borobudur tersebut, yang dimana para pengunjung yang sangat disayangkan tidak dapat menjaga kelestarian candi tersebut. Di mana pengunjung menempelkan bekas kenyahan permen karet pada candi dan juga membuang puntung rokok sembarangan. Para pengunjung juga tidak dapat menjaga kebersihan sekitarnya Borobudur yang dimana merusak keindahan area tersebut. Pernah terjadi sebuah tragedi yang sangat menyayangkan, yaitu pengeboman pada tahun 1985. Borobudur mengalami tindakan vandalisme yang signifikan ketika menjadi sasaran serangan bom. Beberapa ledakan menyebabkan kerusakan candi, terutama yang mempengaruhi beberapa relief dan patung. Motivasi di balik penyerangan itu terkait dengan konflik agama dan politik saat itu, yang memang dilakukan restorasi setelah kejadian tersebut. Namun vandalisme lainnya tidak luput juga masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Insiden vandalisme grafiti dan ukiran oleh pengunjung telah terjadi di Borobudur. Terlepas dari peraturan yang ketat terhadap tindakan semacam itu, beberapa orang telah mengabaikan peraturan tersebut dan merusak dinding dan permukaan kuil dengan tulisan dan ukiran mereka. Tindakan ini telah menyebabkan kerusakan pada pahatan batu yang halus dan mempengaruhi keutuhan candi secara keseluruhan.
pencurian dan perdagangan ilegal, signifikasi budaya dan nilai sejarah Borobudur menjadikannya target pencurian dan perdagangan artefak ilegal. Dulu arca dan panel relief dicuri dari kompleks candi. Pihak berwenang telah melakukan upaya untuk memerangi kegiatan ini dan memulihkan artefak yang dicuri. Untuk mengurangi dampak vandalisme, pemerintah Indonesia bersama dengan organisasi internasional dan komunitas lokal telah melakukan proyek restorasi dan konservasi untuk memperbaiki kerusakan dan melindungi Candi Borobudur dari kerusakan lebih lanjut. Nah, langkah-langkah keamanan yang ketat yang meliputi pemantauan dengan CCTV selama 24 jam, rotasi oleh security dengan menggunakan mobil pick up, melakukan monitoring setiap kendaraan yang memasuki area dan pedoman pengunjung yang membuat kebijakan baru terhadap kewajiban wisatawan untuk menggunakan jasa pemandu di kawasan Candi Borobudur. Dan program pendidikan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan kekayaan budaya. Sangat penting bagi pengunjung dan masyarakat untuk menghormati dan menghargai signifikasi sejarah dan budaya Candi Borobudur dengan menahan diri dari tindakan vandalisme atau perusakan. Melestarikan dan menjaga candi yang megah ini memastikan bahwa generasi dapat merasakan keindahan dan belajar dari kekayaan warisan, memastikan generasi yang mendatang dapat menghargai nilai sejarah dan budaya. Ada beberapa langkah sebagai saran untuk strategi pengamanan di Candi Borobudur, yaitu untuk keamanan fisik, disarankan untuk melakukan pemasangan agar dan penghalang di sekitar kompleks Candi Borobudur yang dimana untuk membatasi akses masuk yang tidak diizinkan. Lalu, instalasi sistem pengawasan video yang canggih untuk dapat memantau area secara real time. Lalu, dapat juga dipasangkan pencahayaan yang memadai di sekitar candi untuk mencegah kegiatan kriminal pada malam hari. Lalu, untuk pengawasan dan patroli dapat dilakukan dengan meningkatkan keberadaan petugas keamanan di area Candi Borobudur dengan penambahan personil keamanan. Direkomendasikan juga menggunakan anjing pelacak pelatihan khusus untuk membantu dalam deteksi bahan peledak atau barang terlarang lainnya yang untuk mengecek semua kendaraan yang memasuki area Candi Borobudur. Dengan melakukan kerjasama dan otoritas lokal dapat membangun hubungan yang kuat dengan otoritas setempat seperti kepolisian dan pemerintah daerah untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam hal keamanan. Dengan berbagai informasi intelijen dan data keamanan yang relevan untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan. Dan kepentingan meningkatkan pendidikan kesadaran masyarakat, mengadakan program pendidikan kesadaran masyarakat untuk mengajarkan pengunjung tentang pentingnya menjaga keamanan dan kebersihan Candi Borobudur. Lalu menyediakan informasi keamanan yang jelas dan terlihat di tempat-tempat strategis di sekitar candi, termasuk nomor darurat yang dapat dihubungi. Lalu saran terakhir, mungkin dapat diterapkan pengamanan dan teknologi keamanan terkini dengan menerapkan teknologi keamanan canggih seperti sensor gerak, detektor logam, dan sistem alarm yang dapat memicu tindakan respons segera dan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau kartu akses untuk mengontrol akses ke area yang terbatas dari candi tersebut. Penting untuk dicatat bahwa saran rekomendasi ini harus disesuaikan dengan situasi khusus dan kebutuhan keamanan Candi Borobudur. Selain itu, melibatkan ahli keamanan dan otoritas terkait adalah langkah yang penting untuk merancang dan menerapkan strategi pengamanan yang efektif. Terima kasih.